Bab 101, Bersikaplah Baik. Guning menyelesaikan makalahnya dalam waktu setengah jam juga, tanpa ada tanda-tanda kondisi. Guning tahu bahwa sulit bagi seseorang yang mengetahui bahwa dia buruk dalam belajar untuk menerima perubahannya, tetapi warna biru sejati tidak akan pernah ternoda. Sekarang dia tidak takut menghadapi teman sekelas dan gurunya. Setelah tes sakit, Guning langsung pergi. Saat itu baru jam 4 sakit. Waktu yang ditentukan adalah jam 6 sore di restoran Yowie di Jalan Yowie. Diperlukan sekitar 20 menit berjalan kaki dari Fenghua Luxury Mansion ke restoran Yowie. Jadi Gumen dan yang lainnya berencana meninggalkan rumah mereka pada jam 5 sore. Jadi Guning pulang dulu. Dia tidak lari kali ini, melainkan naik taksi. Dalam 20 menit, dia kembali ke Fenghua Luxury Mansion. Guning telah memberitahu keluarganya bahwa dia menjalani ujian bulanan hari ini, jadi Gumen dan yang lainnya terkejut karena dia pulang sepagi ini. "Kenapa kamu pulang sepagi ini?" Gumen bertanya. "Saya menyelesaikan tesnya, jadi saya kembali," jawab Guning. "Apakah karena kamu tidak tahu penjelasannya?" "Tidak apa-apa. Kita bisa terus mencoba," Guking menghibur. Mereka tidak pernah menyalahkan Guning atas penampilannya, tetapi selalu menyemangatinya, karena mereka semua tahu bahwa tidak semua anak terlahir di akademi. Guning tidak menjelaskan lebih lanjut. Hasilnya akan menjadi bukti terbaik. Beberapa saat kemudian, Jiang Xingyue juga kembali ke rumah. Dia hanya ada 2 kelas di sore hari, dan dia meninggalkan sekolahnya pada pukul 16.05. Dia sampai di rumah pada pukul 16.30. Semua orang siap berangkat saat jam 5 sore, tapi Guning menghentikan semuanya. Dia berkata, "Mengapa kita harus pergi ke sana sepagi ini? Kami selalu makan bersama keluarga lebih awal dari mereka. Dan mereka selalu terlambat. Saya pikir akan baik-baik saja jika kita tiba tepat waktu." Yah, Gumen merasa itu tidak pantas. Saya pikir Ningning benar. Mengapa kita harus tiba di sana lebih awal dan menunggu mereka setiap saat? Guking langsung setuju. Dia duduk kembali. Gumen akhirnya berkompromi. Baik Gumen maupun Guking sengaja tidak berdandan. Mereka memakai merek tingkat menengah, dan terlihat normal. Tidak ada yang tahu apa mereknya jika dia tidak mengenal merek pakaian. Jiangsu memiliki gaya yang sama. Sedangkan Guning, dia masih mengenakan pakaian kasualnya. Mereka baru berangkat pada pukul 17.30. Mereka berjalan ke restoran Yowie. Ketika mereka tiba, waktu masih 5 menit dari jam 6 sore, tetapi mereka secara kebetulan bertemu dengan keluarga Gu Qinxiang di luar. Keluarga Gu Qinxiang termasuk Gu Qinxiang, Lin Lijuan, Gu Qinxiang dan wanita tua itu. Mereka selalu terlambat untuk makan bersama keluarga. Gu Qinxiang adalah orang terkaya di keluarga Gu, jadi dia juga yang paling berkuasa. Oleh karena itu, dia menjadi sombong dan juga percaya bahwa dialah bintang di keluarga mereka. Dia kesal saat bertemu Gumen dan yang lainnya di luar. Kecuali Gu Qinxiang, Lin Lijuan, Gu Xiao, dan wanita tua itu semuanya mengubah wajah mereka. Terutama wanita tua itu, dia masih kesal karena Guning berteriak terakhir kali. Dia segera meninggikan suaranya dengan marah, "Guning yang BSTRD. Siapa yang menyuruhmu berada di sini? Segera pergi." Wanita tua itu telah kehilangan sopan santunnya, dan bertingkah laku seperti wanita gila. Tiba-tiba, suaranya menarik perhatian orang-orang di sekitar. Meski penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka meremehkan perilaku kasar wanita tua itu. Gu Qinxiang dikejutkan oleh ibunya, dan juga merasa malu di tengah penampilan orang lain. Dia memanggil, "Bu." Dia tahu ibunya tidak pernah menyukai Guning, begitu pula dia. Dia juga membenci dan membenci Guning. Setiap kali mereka bertemu, wanita tua itu akan mempermalukan Guning, tapi dia belum pernah melihat ibunya begitu marah. Gu Qinxiang sibuk akhir-akhir ini, dan dia jarang ada di rumah. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Gumen dan yang lainnya langsung marah. Gumen merasa ingin menangis. Dia membalas, "Bu, bisakah ibu berbaik hati? Ningning adalah putriku. Dia tidak STRD. Lagi pula, kakak ketigaku yang memintaku untuk berada di sini." Wanita tua itu tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia lebih kesal. "Dia STRD? Saya tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah cucu saya. Jika dia tetap di sini, aku akan pergi sekarang juga."
"Bu, ada apa denganmu? Bisakah kita bicara saat kita berada di kamar pribadi? Kamu membuatku malu di depan semua orang di depan umum." Gu Qinxiang sedikit tidak senang. Tidak peduli apapun, dia adalah pria yang sedikit terkenal di kota F, perilaku ibunya jelas membuatnya malu. Namun, wanita tua itu sangat marah sehingga dia tidak peduli sama sekali dengan wajah mereka. Apalagi dia memang wanita yang suka memerintah dan mendominasi, yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia terus membentak Guning, "Ada apa denganmu? Anda pernah memukul Xiao Xiao, tetapi menolak untuk meminta maaf. Kamu bahkan membentakku. Kamu gila." Gu Qinxiang jarang ada di rumah akhir-akhir ini, jadi tidak ada yang memberitahunya apa yang terjadi. Mendengar kata BSTRD, Guning, Gumen dan yang lainnya semuanya tidak senang. Guning menatap wanita tua itu dengan dingin. Wanita tua itu ketakutan dan langsung menjadi bisu. Meskipun Gu Qinxiang lebih suka menyelamatkan mukanya, dia kehilangan kendali emosinya sejak putrinya terlibat. "Apa?" Guning memukul Xiao Xiao. Gu Qinxiang mengubah wajahnya dalam waktu singkat. Matanya penuh amarah saat dia melihat Guning. Gu Xiao Xiao langsung mengkritik Guning, "Ya, ayah." Guning memukul kepalaku dengan piring, lalu dia menamparku beberapa kali. Nenek menyuruhnya meminta maaf padaku, tapi dia menolaknya. Selain itu, dia bahkan membentak nenek dan mengancam ibu. Setelah itu, dia menatap Guning dengan provokatif. Dia takut pada Guning, tapi sekarang ayahnya juga ada di sini, dia tidak takut lagi. Kerumunan sekarang memandang Guning dengan kaget. "Apa?" Dia memukul gadis itu dengan piring, dan bahkan menamparnya. Dia menolak meminta maaf, lalu membentak dan mengancam generasi tua? Jika ya, gadis muda itu sangat kejam dan kejam. Beberapa orang langsung mendapat kesan buruk terhadap Guning. Namun, beberapa orang, sebelum dikonfirmasi, tidak langsung mempercayainya. Mereka masih ragu terhadap Guning. "Gumen, anak perempuan seperti apa yang kamu miliki? Beraninya dia memukul putriku?" Gu Qinxiang berteriak pada Gumen. Gumen kaget dengan teriakannya. Di keluarga Gu, semua orang takut pada Gu Qinxiang karena dia adalah orang terkaya, paling berkuasa, dan pria tertua di keluarga mereka. Bahkan Gu Qinyang, yang bekerja di Departemen Nasional, sangat menghormati Gu Qinxiang. Bab 102, siapa yang kasar? Gu Qinyang adalah pegawai negeri biasa, bukan pejabat penting. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Gu Qinxiang. Meskipun Gumen takut pada Gu Qinxiang, dia tidak akan pernah menyerah begitu Guning terlibat. Dia membalas, Ningning memukul Xiao Xiao hanya karena Xiao Xiao mempermalukan Ningning terlebih dahulu. Terus? Lagi pula dia tidak terluka secara fisik. Dia seharusnya tidak menampar putriku. Gu Qinxiang merasa tidak salah jika Gu Xiao Xiao mempermalukan Guning. "Kamu," Gumen sangat marah hingga dia hampir pingsan tiba-tiba. Dia hampir jatuh. Guning segera mendukung ibunya dan memberikan kekuatan pada tubuhnya. Meskipun tidak banyak kekuatan di mata giok Guning, itu cukup untuk membantu Gumen menstabilkan pernapasannya. Gumen tiba-tiba merasakan aliran udara sejuk di dalam. Napasnya segera stabil. Gumen menganggapnya aneh, tapi tidak mempercayainya lebih jauh karena Guning segera berhenti. Gumen percaya itu hanyalah ilusi. "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Mengapa Ningning harus diperlakukan seperti itu?" Gu Qin juga marah. Meskipun dia tahu Gu Qinxiang egois, dia tidak tahu bahwa Gu Qinxiang bisa jadi tidak tahu malu. Itu adalah kesalahan Xiao Xiao karena mempermalukan orang lain, tapi Guning tidak boleh memukulnya. Gu Qinxiang hampir kehilangan kesabarannya. Dia menambahkan, "Selain itu, ibu kami memintanya untuk meminta maaf." Dia menolak, dan bahkan membentak ibu kami. Dia sangat kejam. Wah! Guning tidak bisa menahan cibiran. Dia menatap Gu Qinxiang dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, aku bisa memanggilmu APSTRD dan menyebut ibumu tidak tahu malu, dan kamu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Beraninya kamu." Mendengar itu, Gu Qinxiang sangat marah. Dia berteriak pada Guning, "Beraninya kamu mengatakan itu? Kamu sangat kejam." Wanita tua itu juga sangat kesal pada saat yang bersamaan. "Apa? Kenapa aku salah mengatakan itu?" Ketika Gu Xiao Xiao mengatakan hal itu di hadapanku, dia tidak pernah berpikir untuk menghormati ibuku. "Bukankah dia kejam?" bantah Guning.
Kamu, Gu Qinxiang tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Gumen lebih senior dari Gu Xiaoxiao, Gu Xiaoxiao tidak menghormati Gumen, namun selama 18 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang merasa bahwa hal itu salah. Bahkan Gu Qinxiang mendengarnya saat Guning mengutarakan dengan lantang di depan umum. Penonton sekarang menyadari mengapa Guning memukul gadis itu. Semua penonton berdiri di sisi Guning. Tidak sopan mempermalukan keluarga orang lain. Sekalipun ibu melakukan kesalahan, generasi muda tidak boleh mempermalukan generasi tua. Baca bab terakhir di nov.com saja. Saat ini, semua orang tidak menyukai Gu Xiaoxiao. Gila, gila, gila. Ibumu telah melakukan hal yang memalukan. Mengapa kita tidak bisa mengkritiknya? Kamu, kata wanita tua itu dengan marah. Di matanya, orang yang melakukan kesalahan pantas mendapat penghinaan. Diam, bentak Guning padanya. Dia menatap wanita tua itu dengan dingin. Wanita tua itu merasa ketakutan dan tiba-tiba menutup mulutnya. Terlebih lagi, wanita tua itu merasakan tekanan besar dari Guning. Dia hampir tidak bisa bernapas. Bahkan para penonton pun merasa sedikit stres karena sikap dinginnya. Kamu sudah menghina ibuku selama 18 tahun, bukankah itu cukup? Menurutku ibuku bukan putrimu. Jika tidak, mengapa kamu begitu membencinya? Karena kamu adalah ibu dari ibuku, aku tidak ingin bersikap kasar. Tetapi sekarang, jika kamu berani menindas ibuku, maka aku akan membiarkanmu membayarnya. Lagi pula, kamu tidak mengakui bahwa aku adalah cucumu. Demikian pula, saya tidak akan mengakui bahwa Anda adalah nenek saya. Jadi tidak ada gunanya mengancam saya dengan moralitas, kata Guning dingin. Dia sekarang meletakkan kartunya di atas meja. Semua orang memandang wanita tua itu dengan marah. Dia telah mempermalukan putri dan cucunya sendiri selama 18 tahun. Betapa kejamnya dia. Anda. Wanita tua itu awalnya merasa takut pada Guning, lalu dia gemetar dan hampir kehabisan napas. Gu Qinxiang segera menopang ibunya jika dia terjatuh. Guning bahkan mengancamnya. Gu Qinxiang terkejut dengan sikap Guning. Dia sangat berbeda dari gadis tua yang merendahkan diri. Tidak, dia tidak. Dia cukup kuat dan percaya diri untuk mengancam wanita tua itu sekarang. Gu Qinxiang mengkritik dengan marah, Guning, kamu kasar sekali. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang tua seperti itu? Kasar. Itu semua karena kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Saya seorang manusia yang bermartabat. Aku pendiam dan sopan sebelumnya, tapi kamu selalu mempermalukanku. Apa yang saya lakukan sekarang hanyalah membela harga diri saya sendiri. Orang tua? Anda tidak pantas mendapatkan rasa hormat kami. Anda telah mempermalukan ibu saya selama 18 tahun dan menyebut saya ABSTRD selama 18 tahun. Sungguh memalukan bagiku untuk memilikimu sebagai keluargaku. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, Anda harus belajar bagaimana menghormati orang lain terlebih dahulu. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan hinaanmu lagi. Kata Guning dengan kebencian yang kuat. Kamu, wajah Gu Qinxiang berubah dengan cepat. Kata-kata Guning membuatnya merasa bersalah sekaligus kesal. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kata-kata Guning masuk akal, tapi dia juga merasa malu. Baiklah. Saat itu, suara wanita yang menyenangkan terdengar. Guning segera mengenali siapa dia dari suaranya. Itu pasti An Qian. Melihat An Qian, Guning menyadari bahwa dia lupa membayar kembali biaya masuknya. Meskipun dia tahu An Qian tidak akan peduli, dia masih merasa sedikit malu. Guning, aku bersamamu. Jangan pernah menjadi pengecut, tapi pertahankan dirimu sendiri. Seorang Qian mendukung Guning. Di luar imajinasinya, Guning memiliki latar belakang keluarga yang rumit dan mengerikan. Seorang Qian merasa kesal pada Guning karena dia yakin mereka adalah teman. An Qian, kebetulan sekali, kata Guning. Dokter An, Gumen dan yang lainnya menyapanya dengan sopan. Ini masalah keluarga kami. Tolong jangan ikut campur, Nona. Gu Qinxiang bahkan lebih kesal melihat orang luar mengganggu mereka. Ya, menurutku Guning tidak mengakui bahwa dia adalah bagian dari keluargamu, kan? Jadi kenapa ini masalah keluarga? Selain itu, saya sedang berbicara dengan Guning, bukan Anda. Itu tidak ada ketentuan dalam keluargamu, jawab An Qian. Bab 103, Masalah. Kamu, Gu Qinxiang mengingatnya lagi.
Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata pun, suara lain memotongnya. "Kian, apa yang kamu lakukan?" Suara laki-laki yang menawan terdengar. Kemudian, seorang pria jangkung dan tampan berjalan mendekat. Dia berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan pakaian jas yang terkesan elit, namun tidak sombong. "Apalagi yang bisa saya lakukan? Teman saya sedang dihina. Saya membantu." An Qian berkata dengan tidak ramah, tapi itu tidak ditujukan pada pria itu. Melihat pria itu, Gu Qinxiang segera memasang senyuman di wajahnya. Dia tersanjung, "Oh, senang bertemu dengan Anda, Eksekutif Lei. Apakah kamu di sini untuk makan malam?" "Kebetulan sekali. Tolong izinkan saya tuan menjadi rumahnya." Pria itu harus kuat agar bisa membuat Gu Qinxiang menyanjungnya dengan jelas. "Tidak." Sebelum pria itu bisa membuka mulutnya, An Qian segera menolaknya. Dia rupanya kesal dengan Gu Qinxiang. Gu Qinxiang ingin mengkritik An Qian, tetapi mengingat keduanya bersatu, dia menutup mulut. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara mereka, mereka adalah teman atau pacar, jadi Gu Qinxiang tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan An Qian di hadapan pria itu. Gu Qinxiang menoleh ke Lei Zhengyu, menunggu penjelasannya. "Maaf, Ketua Gu, saya di sini bersama teman saya hari ini." Ini sangat tidak nyaman, Lei Zhengyu menolak secara tidak langsung. "Yah, sayang sekali." Gu Qinxiang tidak memaksa, dia tidak berani memaksa. Lei Zhengyu memiliki proyek pembangunan hotel dan Gu Qinxiang sedang berusaha mencapainya. Sebenarnya dia ada di daftar tunggu sekarang. Lei Zhengyu akan memilih satu dari 5 perusahaan. Itu adalah persaingan yang cukup ketat. Oleh karena itu, Gu Qinxiang tidak berani menyetujui keadaannya. Seorang Qian segera mengundang Guning dan keluarganya. "Guning, datang dan makan malam bersama kami. Kamu berjanji akan mentraktirku makan, tapi aku sudah menunggu berhari-hari. Kamu tidak meneleponku sekalipun." Seorang Qian hampir mengkritik Guning. Guning menjelaskan dengan malu, "Saya punya banyak kelas. Aku memang berencana meneleponmu saat aku ada waktu luang. Tidak masalah apakah kamu membelikanku makanan atau tidak, tapi kita adalah teman. Kita harus berkumpul bersama jika kita punya waktu. Jangan menunggu waktu berikutnya. Ayo makan bersama sekarang." "Oh, Ibu Guning, Bibi dan Paman, kalian semua harus ikut dengan kami," kata An Qian dengan tekad. Dia telah mendengar kata-kata wanita tua itu. Jika Guning tetap tinggal, wanita tua itu akan pergi sekarang. Apalagi mereka baru saja berdiskusi di depan umum. Tidak mungkin mereka bisa duduk dan makan bersama lagi. Seorang Qian tidak berencana membantu Guning, tapi dia benar-benar ingin makan bersamanya. Tapi, Guning tidak ingin mengganggu An Qian dan Lei Zhengyu. Seorang Qian tahu apa yang dipikirkan Guning. Dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan keberatan." Tentu saja yang dia maksud adalah Lei Zhengyu. Seorang Qian menatap Lei Zhengyu dengan pandangan penuh pengertian pada saat yang bersamaan. Lei Zhengyu menerima pesannya. Meski dia tersenyum pasrah, dia tidak keberatan sama sekali. Dia kemudian membuka mulutnya, "Nona Gu, silakan makan bersama kami." Dia jelas hanya mengundang Guning dan keluarganya, bukan keluarga Gu Qinxiang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi dia mengerti bahwa ada dua sisi berbeda di sini. Seorang Qian jelas berdiri di sisi Guning, jadi dia harus setuju dengannya. "Baiklah. Karena kita sudah sampai di sini, kita perlu makan malam sebelum pulang ke rumah." Melihat Lei Zhengyu baik-baik saja dengan undangan An Qian, Guning menjawab di akhir. "Bu, Bibi, Paman, Xingyue, ayo kita makan malam bersama Dr. An." Guning berkata kepada keluarganya. Meskipun Gumen dan yang lainnya tidak ingin mengganggu orang lain, Guning menerimanya, jadi mereka juga setuju. Gu Qinxiang, bagaimanapun, sangat kesal karena Lei Zhengyu bersedia makan bersama Guning dan keluarganya, sementara dia ditolak. Dia sekarang sangat membenci An Qian. Namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Lijuan dan Gu Xiaoxiao juga marah, tetapi mereka tahu bahwa pria itu adalah sosok penting, jadi mereka pun menutup mulut. Namun, karena mereka tahu bahwa pria itu spesial, Lin Lijuan dan Gu Xiaoxiao semakin tidak senang. Guning hanyalah seorang gadis malang. Bagaimana dia bisa mengetahui eksekutif Lei? Sementara itu, wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Hei, ada apa denganmu? Anakku mengundangmu untuk makan malam bersamanya."
Anda menolak, jadi bagaimana Anda bisa makan dengan BSTRD? Anda. Di mata wanita tua itu, putranya adalah bos besar, sementara Guning hanyalah seorang gadis miskin dan juga APSTRD. Gu, tutup mulutmu. Gu Qinxiang terkejut. Dia segera mengkritik. Anda tidak dapat berbicara seperti itu kepada eksekutif Lei. Gu Qinxiang jarang mengkritik ibunya, kecuali itu penting. Jadi wanita tua itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia segera tutup mulut, tetapi juga merasa stres karena tatapan Guning. Gu Qinxiang segera meminta maaf kepada Lei Zhengyu, eksekutif Lei, saya minta maaf. Ibuku adalah masalah dalam keluargaku. Mohon maafkan kami. Saya baik-baik saja. Namun, ibumu mengumpat pada gadis muda seperti itu. Itu terlalu kasar dan terlalu kejam. Lei Zhengyu rupanya tidak senang menyaksikan tingkah wanita tua itu. Ibuku terlalu tua untuk berperilaku baik. Saya akan berbicara dengannya nanti, kata Gu Qinxiang tanpa penundaan. Ini yang terakhir. Jika saya mendengar Anda memanggil saya APSTRD lagi, Anda akan membayarnya, Guning memperingatkan wanita tua itu. Dia kemudian mengabaikannya, berjalan masuk bersama yang lain. Wanita tua itu hampir pingsan karena marah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mereka pergi, dia kemudian membuka mulutnya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Gu Qinxiang membentak, cukup. Saya berada dalam daftar tunggu proyek penting di tangan SNCL. Saya harus menjaga hubungan baik dengannya. Beraninya kamu berdebat dengannya. Jika dia marah dan menghapus namaku dari daftar, aku akan kehilangan banyak uang. Mendengar itu, wanita tua itu terkejut. Dia bertanya dengan cemas, apa-apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu semua karena Guning. Kalau bukan karena dia, bab 104 benar-benar tidak masuk akal. Bahkan sampai sekarang, wanita tua itu masih belum menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Dia tidak pernah percaya bahwa dia bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ini pasti kesalahan Guning. Wanita tua itu sangat egois. Tapi, bisakah ibu berhenti menyalahkan orang lain atas perbuatanmu? Apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Gu Qinxiang kehilangan kesabarannya dan meninggikan suaranya. Meskipun dia juga membenci Guning, dia juga tahu bahwa ibunya adalah penyebab kekacauan itu. Kenapa ini salahku? Guning berhasil. Jika dia tidak ada di sini, itu semua tidak akan terjadi, wanita tua itu membalas dengan marah. Kamu, Gu Qinxiang mengingatnya. Wanita tua itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, karena Guning mengenal mereka. Anda bisa meminta Guning membantu proyek Anda di depan eksekutif Lei, kata wanita tua itu dengan santai. Orang-orang di sekitar yang belum pergi merasa heran. Wanita tua itu benar-benar tidak tahu malu. Dia baru saja memaki gadis itu, dan tidak mau mengakui bahwa gadis itu adalah cucunya. Sekarang dia berpikir sudah sewajarnya Guning akan membantu mereka. Semua orang memandang wanita tua itu dengan rasa tidak suka yang sangat besar, tetapi wanita tua itu terlalu malu untuk menyadarinya. Namun keluarga Gu Qinxiang, semuanya terhibur dengan gagasan itu. Mereka semua adalah orang-orang yang egois dan tidak percaya ada yang salah dengan hal itu. Jika Guning mengetahui ide mereka, dia akan tertawa karena marah. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti sebelumnya. Guning sebenarnya tidak mengenal Lei Zhengyu. Bahkan jika mereka mengenal satu sama lain, dia tidak punya alasan untuk membantu Gu Qinxiang. Dia akan sangat baik hati jika tidak meminta Lei Zhengyu menghapus nama Gu Qinxiang dari daftar tunggu. Dokter An, terakhir kali kami meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa. Saya tidak cukup berterima kasih atas bantuan Anda. Aku minta maaf, kata Gumen pada An Qian. Tolong jangan katakan itu. Guning dan saya berteman, jawab An Qian. Meski begitu, Gumen masih merasa sedikit bersalah. Dia berkata, Dokter An, izinkan kami membeli makanan kali ini. Tidak apa-apa. Tolong izinkan teman saya membeli makanannya. Seorang Qian segera menolak. Dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kebaikannya. Sama sekali tidak, bantah Gumen. Dia kemudian menoleh ke Guning. Ning, katakan sesuatu. An Qian, izinkan kami yang mengobatinya, kata Guning. Sebenarnya, meskipun Gumen tidak mengatakannya, Guning akan membiarkan Jiangsu membayar tagihannya secara diam-diam nanti. An Qian tahu dia tidak bisa menolaknya, jadi dia berkompromi.
Karena apa yang baru saja terjadi di luar, keluarga Gu Qinyang kehilangan kesabaran menunggu. Keluarga Qin Xiang selalu terlambat, dan mereka sudah terbiasa. Tetapi keluarga Gu Men dan Gu Qing tidak pernah terlambat. Sebaliknya, merekalah yang selalu datang lebih awal. Namun sekarang, sudah jam 6 lewat lebih dari 10 menit dan mereka masih belum muncul. Keluarga Gu Qinyang merasa tidak senang. Gu Qinyang memiliki keluarga beranggotakan 4 orang. Istrinya, Wen Yulan, dan anak kembarnya. Kakak perempuannya adalah Gu Yinyin, dan adik laki-lakinya adalah Gu Qingxi. Mereka berdua berusia 14 tahun di kelas 8. Baik Gu Yinyin maupun Gu Qingxi adalah anak-anak tampan dengan karakter buruk. Mereka mungkin akan berperilaku baik di depan orang asing, tetapi di depan keluarga Gu, mereka akan menjadi diri mereka sendiri. Mereka seperti Gu Xiao yang senang menindas Guning dan Jiang Xingyue. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Gu Xiao. Ada apa dengan bibi kedua kita dan keluarga bibi keempat kita? Kami mengundang mereka untuk makan malam bersama kami, tetapi mereka sangat terlambat. Menurut mereka, mereka itu apa? Gu Qingxi berkata dengan marah. Dia rupanya tidak menyalahkan keluarga Gu Qinxiang. Memang benar, Gu Qinxiang adalah bos di keluarga Gu, dan tidak ada yang berani menyalahkannya. Gu Qinxiang adalah orang terkaya di antara mereka. Tepat. Saya pikir kita seharusnya tidak mengundang mereka sejak awal. Saya merasa sangat malu memiliki sekelompok kerabat yang miskin. Gu Yinyin berkata dengan nada meremehkan. Baik Gu Qinyang maupun Wen Yulan tidak mengkritik anak-anak mereka atas ucapan tidak baik mereka. Mereka berdua sebenarnya memiliki pemikiran yang sama, dan mereka tidak akan pernah menyalahkan anak-anaknya. Anak-anak belajar cara berperilaku dari orang tuanya. Jika orang tuanya tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, pada dasarnya mereka akan melakukan hal yang sama. Seperti apa yang terjadi ketika Gu Qinxiang, Gu Qing, Gu Qinyang, dan Gu Men menjadi saudara kandung di masa kecil mereka. Di bawah pengaruh ibu mereka, anak laki-laki mulai membenci anak perempuan. Namun, alasan terpentingnya adalah mereka adalah orang-orang yang egois. Ayah mereka tidak berpikir bahwa anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan, dan telah mengatakan kepada anak laki-lakinya untuk memperlakukan anak perempuan dengan baik, namun ayah mereka harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ia jarang pulang, apalagi punya waktu untuk mendidik anak-anaknya. Kalau tidak, Gu Men dan Gu Qing tidak akan diintimidasi dalam waktu lama. Gu Qinyang memanggil Gu Qing. Dia mengkritiknya setelah telepon dijawab, ada apa denganmu? Lihat jamnya. Tahukah kamu jam berapa sekarang? Apakah Anda memerlukan kami menelepon Anda 2 kali untuk makan malam bersama? Jika Anda tidak ingin datang, beritahu kami saja. Kami tidak akan menunggumu. Sikap Gu Qinyang sangat buruk. Dulu, Gu Qing akan mendampinginya, tapi sekarang dia sedang marah. Dia ingat apa yang telah dia lalui selama setengah masa hidupnya yang terakhir, dan dia tidak tahan lagi. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, tidak bisakah kamu berbaik hati kepada kami? Tidak bisakah kamu mencari tahu alasannya terlebih dahulu? Tidak bisakah kamu berhenti menyalahkan kami atas semuanya? Kami selalu datang lebih awal untuk makan, sementara Gu Qingxiang selalu terlambat. Anda tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Saya tahu kami miskin, dan Anda tidak menyukai kami. Aku mengerti, tapi kali ini berbeda. Ibulah yang tidak mengizinkan Ningning datang. Dia bahkan berdebat buruk dengan kami di luar. Kami benar-benar berdiri di sisi Ningning. Jika Ningning tidak bisa datang, kami juga tidak akan datang. Setelah itu, Gu Qing langsung menutup telepon. Gu Qinyang menjadi bodoh. Dia tidak pernah mengira Gu Qing akan begitu marah, dan dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Karena suara Gu Qing yang keras, Wen Yulan yang duduk di samping juga mendengar dengan jelas. Wanita tua itu tidak mengizinkan Guning datang? Mereka bahkan sempat bertengkar? Apa yang sudah terjadi? Mereka tahu bahwa wanita tua itu tidak pernah menyukai Guning, dan dia selalu mempermalukan Guning setiap kali mereka bertemu. Tapi dia belum pernah merasa begitu kesal sebelumnya. Apakah Guning telah melakukan sesuatu yang membuat wanita tua itu kesal? Saat mereka merasa bingung, pintu terbuka, dan keluarga Gu Qinxiang masuk ke dalam, dan semua orang tampak tidak senang. Bab 105, Bilah V5. Terutama wanita tua itu, dia masih mengeluh dengan ketidakpuasan yang terlihat jelas. Dia masuk dan berkata langsung, beritahu pelayan bahwa kami siap memesan. Keluarga Gu Men dan Gu Qing tidak akan datang.
Kedengarannya Gumen dan keluarga Gu Qing harus disalahkan. Apa yang telah terjadi? Gu Qing yang bertanya. Wanita tua itu segera menceritakan semuanya, termasuk apa yang terjadi antara Guning dan Gu Xiao. Dia jelas tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi menyerang Guning sepanjang waktu. Apa? Guning menampar Xiao. Keluarga Gu Qing yang terkejut dengan perubahan Guning. Sangat sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Guning selalu berpikiran seperti ayam dan tidak pernah berani meninggikan suaranya di mata mereka. Bagaimana mungkin dia memukul Xiao? Meskipun mereka juga percaya bahwa Gu Xiao dan wanita tua itu adalah kesalahan mereka yang menyebut Guning bajingan, mereka mengira Guninglah yang telah melakukan hal terburuk. Setelah itu, wanita tua itu memberitahu mereka bahwa dia berencana meminta Guning membantu Gu Qinxiang dalam proyek tersebut. Keyakinannya yang tidak tahu malu membuat Gu Qinxiang dan istrinya tercengang. Bahkan mereka merasa malu atas kelakuan wanita tua itu. Wanita tua itu benar-benar gila. Meskipun Gu Qinxiang dan istrinya juga membenci Gumen dan Guning, mereka tidak mau meminta bantuan mereka setelah bertengkar hebat dengan mereka, tapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka juga tidak ingin terlibat, jadi mereka fokus memesan setelahnya. Di saat yang sama, Guning dan teman-temannya juga sedang memesan hidangan. Guning, besok adalah akhir pekan. Ayo berbelanja bersama, kata seorang Qian. Saya berangkat ke kota G besok, maaf, jawab Guning. Dalam perjalanan ke sini, Guning sudah memberitahu Gumen bahwa dia akan pergi ke kota G, dan dia akan menghadiri pesta ulang tahun teman sekelasnya nanti. Guning sekarang benar-benar mampu membuat keputusan sendiri. Gumen dan yang lainnya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Apa yang akan kamu lakukan di kota G? Seorang Qian menyanggahnya. Untuk menangani sesuatu. Guning tidak menceritakan detailnya, jadi An Qian juga berhenti bertanya. Bagus. Kalau begitu, kita bisa jalan-jalan lain kali. Namun, saat Anda senggang, terkadang Anda harus menelepon atau mengirim pesan kepada saya. Saya tidak punya banyak teman di kota F. Saya merasa sangat bosan, keluh An Qian. Tentu, kata Guning. Itu salahnya karena lupa tetap berhubungan dengan An Qian. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Saat makan, semua orang senang dan suasananya harmonis. Seorang Qian sama sekali tidak menyebutkan apa yang baru saja terjadi. Dia tahu itu urusan pribadi Guning. Setelah makan, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Gumen dan yang lainnya berjalan pulang setelah mengucapkan selamat tinggal pada An Qian dan Lei Zhengyu, sementara Guning naik taksi menuju bar V5 di Jalan Huanlei untuk menemui teman-temannya di sana. Jalan Huanlei tidak jauh dari Jalan Youi. Kedua jalan itu berada di dekat pusat kota. Guning hanya butuh belasan menit untuk sampai ke sana dengan mobil. Jalan Youi memang tidak lebar, namun meskipun merupakan jalan kecil, jalan ini dikenal sebagai jalan bar yang banyak orang dan mobil di sekitarnya. Guning tahu nomor kamar pribadinya, jadi dia langsung masuk ke dalam. Di ruang pribadi, semua orang hadir dengan membawa kue, tapi ada satu orang di luar dugaan Guning. Itu adalah Qin Yifan. Guning sangat terkejut karena Qin Yifan sebagai orang dewasa bersedia bergaul dengan para remaja itu, tapi dia juga senang melihatnya. Hai, kejutan yang luar biasa. Guning menyapanya. Hai. Ya, lagi pula aku punya waktu luang, jadi aku memutuskan untuk ikut juga. Apakah boleh? Qin Yifan berkata dengan santai, tapi dia benar-benar gugup karena Guning akan keberatan. Tentu saja tidak, kata Guning. Mendengar itu, Qin Yifan merasa sangat lega. Dia sebenarnya tahu bahwa Guning akan datang ke bar, tapi itu juga kebetulan. Qin Yifan dan Qin Zhisun adalah sepupu dekat. Ayah Qin Zhisun bekerja di bidang politik, dan Qin Yifan membutuhkan bantuan ayah Qin Zhisun, jadi dia mengunjungi keluarga Qin Zhisun. Saat makan, Qin Zhisun belum pulang. Qin Yifan kemudian bertanya pada ayahnya alasannya. Dia kemudian mengetahui bahwa Qin Zhisun telah makan bersama teman sekolahnya dan akan bersenang-senang di bar malam itu. Qin Yifan kemudian memikirkan Guning. Dia telah menelepon Qin Zhisun, dan bertanya di mana dia berada dengan santai. Qin Zhisun tidak berpikir lebih jauh, dan menceritakan semuanya padanya. Ketika sudah dipastikan bahwa Guning akan ada di sana, jantung Qin Yifan berhenti berdetak. Dia langsung mengatakan bahwa dia bosan dan ingin ikut juga. Qin Zhisun tidak menolak.
Qin Yifan bukanlah orang asing, dan mereka sering berkumpul bersama Hauran dan anak laki-laki lainnya. Baik Guning maupun Yumixi memesan anggur buah tanpa banyak alkohol, yang tidak sekuat bir. Oleh karena itu mereka tidak akan mabuk, tetapi Chu Peihan memiliki campuran vodka yang sama dengan sprite seperti anak laki-laki. Alkoholnya kuat. Mereka sedang bermain game. Chu Peihan telah kalah berkali-kali, tapi dia tetap jernih. Sepertinya Chu Peihan pandai minum. Meskipun Qin Yifan meminum minuman yang sama dengan anak laki-laki itu, dia tidak bermain-main dengan mereka. Karena perbedaan usia, mereka tidak akur dengan baik. Selain itu, dia ingin berbicara lebih banyak dengan Guning, tetapi Guning menikmati mengobrol dengan Yumixi, jadi Qin Yifan tidak dapat membuat Guning terus berbicara dengannya. Dia hanya bisa berbicara dengannya sesekali. Di rumah mewah Feng Hua, hanya Gumen dan Guqing yang berada di rumah Guqing, sementara Jiang Xinyue dan Jiangsu berada di rumah sibuk melakukan urusan mereka sendiri. Gumen dan Guqing sedang menonton TV. Mereka sepertinya alur lucu itu, dan sudah melupakan apa yang terjadi siang tadi. Mereka tidak lagi peduli dengan keluarga Gu, jadi mereka tidak terpengaruh, tetapi pada saat itu, Gu Qinxiang menelepon Gumen. Gumen dan Guqing langsung mengubah wajah mereka. Kenapa dia menelepon? Meskipun mereka tidak mengetahui preferensi mereka, mereka tahu itu pasti sesuatu yang buruk. Selain itu, Gumen telah memutuskan hubungan mereka hari ini. Jadi dia tidak menjawab panggilan itu. Teleponnya berdering terus-menerus. Gumen akhirnya mati jika langsung dimatikan. Di tempat Gu Qinxiang, seluruh keluarga duduk di ruang tamu dengan wajah tidak senang, karena Gumen tidak menjawab telepon. Gu Qinxiang kesal karena Gumen menolak menjawab panggilannya, tetapi Gumen akhirnya mematikannya. Gu Qinxiang sangat marah sehingga dia melemparkan teleponnya ke atas sofa. Dia tidak mau menjawab telepon, wanita tua itu mengerutkan keningnya, dan berkata dengan kesal. Dia mematikan teleponnya. Gu Qinxiang meninggikan suaranya.